KS ADSI kelompok 11. Berikut adalah kami. Yang pertama ada Muhammad Alifian Rafsanjani dengan NIM 68 2020 047, dan saya Muhammad Iqbal Saidawa dengan NIM 68 2020 083. Next. Berikut adalah profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang beroperasi sejak tahun 1990. Dan berikut adalah gambar dari struktur organisasinya. Next slide. Terdapat job description PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah manajer umum atau general manager. Manajer utama mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan yang meliputi memimpin, mengatur, membimbing dan mengarahkan organisasi perusahaan, di mana kegiatan tersebut untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kedua adalah manajer pabrik atau factory manager. Manajer pabrik bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Selain itu, manajer pabrik memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan manufacturing. Next slide. Ketiga adalah manajer teknik atau manajer teknikal. Bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang. Membuat perencanaan kerja yang diselaraskan dengan tujuan manajemen khususnya dalam kegiatan yang menyangkut teknik. 4 adalah manajer gudang atau warehouse manager. Manajer gudang bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan sehingga tercapai tujuan utamanya, diantaranya keamanan, keakurasian jumlah dan kebutuhan barang yang dikelola dengan melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Next. Berikutnya adalah manajer pengembangan dan pengawasan mutu produk atau Branch Process Development and Quality Manager. Manajer PDQC bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Mengawasi analisa kualitas produksi, bertanggung jawab atas kelengkapan laboratorium untuk analisa dan pengembangan produk. Selain itu, bertugas dan bertanggung jawab yaitu mengendalikan semua kegiatan Departemen PDQC dan pengendalian proses mutu untuk menjamin kelangsungan aktivitas perusahaan. Keenam adalah manajer keuangan atau Finance and Accounting Manager. Manajer keuangan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget dan planning atau AOP untuk menunjukkan tujuan yang harus dicapai. Memonitor kegiatan operasional dalam hal aspek finansial supaya sejalan dengan AOP. Next slide. Selanjutnya adalah manajer personalia atau branch personnel manager. Manajer personalia memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan dan kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 8 adalah manajer pemasaran atau area sales and promotion manager. Manajer pemasaran memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran, melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan dan permintaan produk, merencanakan dan membuat perencanaan produksi serta membuat rencana penjualan dan permintaan produk. Next. Ini adalah ada ruang lingkup perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki ruang lingkup bidang usaha dengan memproduksi berbagai macam produk yaitu 1. Divisi noodles ayam, 2. Divisi dairy product, 3. Divisi food seasoning, 4. Divisi snack and confectionery food, kelima divisi convenience and basic food. Selanjutnya
Selanjutnya adalah gambaran proses bisnis. Untuk gambaran proses bisnis yang digunakan adalah use case diagram pengajuan dokumen acara. Di sini seperti admin akan bisa menginput data, mencetak data, dan mengirim data ke bagian manajer. Lalu manajer HR menerima dokumen dan bisa mengecek dokumen. Berikutnya adalah activity diagram. Activity diagram di sini terdapat dua aktor, yakni admin dan manajer. Yang pertama, admin akan melakukan login. Setelah login pada aplikasi, maka aplikasi akan menampilkan menu. Setelah itu, admin dapat melakukan input data pada aplikasi, yang kemudian data tersebut akan dikirimkan menuju ke manajer melalui aplikasi. Kemudian di sini manajer akan melakukan review terhadap dokumen, apakah sudah baik atau belum. Jika sudah baik, maka akan disetujui. Namun jika dokumen masih terdapat sesuatu yang kurang, maka akan dilakukan revisi. Berikutnya adalah kelas diagram. Berikut merupakan kelas diagram dari aplikasi yang akan digunakan dalam pengajuan dokumen. Di sini terdapat kelas aplikasi, kelas admin, kelas perusahaan, dan kelas manajer. Berikut dengan atribut-atribut dan operasinya. Berikut adalah sequence diagram. Sequence diagram dari PT Indofood sendiri. Yang pertama terdiri dari satu aktor, yakni admin, di mana admin akan melakukan login dengan memasukkan username dan password. Yang kedua, username dan password akan diproses untuk diverifikasi apakah sesuai dengan username dan password admin yang benar atau tidak. Jika sudah, admin akan masuk ke dalam aplikasi dan melakukan input data. Kemudian, admin akan melakukan pengiriman data menuju ke manajer. Lalu, dokumen akan diverifikasi dan akan masuk ke dalam tahap review. Berikutnya adalah collaboration diagram. Di sini terdapat dua aktor, yakni admin dan manajer, di mana admin akan melakukan login ke dalam aplikasi. Kemudian admin menginput data ke dalam database aplikasi. Kemudian aplikasi akan mengirimkan atau meneruskan data dari database untuk dikirimkan ke manajer. Dan yang terakhir merupakan deployment diagram. Ini adalah gambaran deployment diagram dari aplikasi penginputan data, di mana admin dan manajer bergantung kepada aplikasi. Kemudian aplikasi melakukan komunikasi dengan server dan database. Berikutnya adalah desain user interface atau UI bagian login dari aplikasi ini, di mana form loginnya terdiri dari ID, password, dan nama company, nama perusahaan. Admin dapat melakukan login melalui UI ini. Berikutnya adalah desain user interface bagian menu input data. Nah, di sini admin bisa melakukan create dokumen atau edit dokumen serta search dokumen. Sedangkan manajer juga dapat masuk ke dalam aplikasi ini untuk menerima dan membaca dokumen. Dan sekian presentasi TAS ADC kami dari kelompok 11. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.